Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Oke guys, rate untuk film The Platform Dimas kasih 8,9/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan nge-review film yang belakangan ini sering banget diperbincangkan halayak ramai di sosial media karena orang-orang pada bosen di rumah aja dan memutuskan untuk nonton film di Netflix lah, di GoFlix lah. Kok di GoFlix sih? GoPlay, terus ada di situs-situs ilegal dan yang lainnya. Jadi Dimas akan ngebahas film ini karena menurut Dimas ini film yang wajib banget kalian tonton di fase karantina wabah COVID-19 ini melanda dan kita di rumah aja dan wajib banget nonton film ini. Oke, yang pertama Dimas akan bahas di film ini tentang naskahnya. Jadi sinopsis dari cerita film ini itu adalah sebuah penjara vertikal di mana penjaranya ini bukan kayak penjara biasanya yang kita melihat itu kayak dikasih makan napi-napinya itu dari bawah gitu pakai piring. Nah, makanlah. Kalau ini tuh enggak. Jadi tuh makanan itu lezat-lezat guys, tapi dia tuh dibikin selnya itu per lantai. Jadi satu lantai itu ada 2 sel dan satu sel itu di tengah-tengahnya tuh diberi lubang gitu untuk mimbar makanan yang akan turun sampai ke bawah dan lantainya ada ratusan. Untuk tahu jawabannya kalian wajib nonton. Dan jujur dengan naskah yang begitu simpel di mana ada sebuah penjara vertikal dengan memberi makanan dari atas sampai ke lantai terbawah, itu sukses buat nggak bosen sama sekali. Bikin kita tuh nggak bosen dan deg-degan, jijik, memuntah semua di situ. Asli, mungkin bagi kalian yang tidak tahan melihat darah dan kayak hal-hal yang menjijikkan, pembunuhan, jangan nonton film ini, gak akan kuat. Dan film ini sebenarnya cukup menyindir orang-orang ya, apalagi di situasi seperti ini. Bagaimana tidak? Karena film ini kan kayak menggambarkan kayak situasi dari atas lantai ke bawah itu sesuai dengan kehidupan kita gitu guys. Karena kayak yang kaya, yang miskin, apalagi di situasi seperti ini kayak kita sering kayak panik buying. Nah, di lantai paling atas itu orang-orang yang misalnya sindirannya itu sebagai orang kaya dan orang-orang yang kaya yang tidak peduli dengan masyarakat kan kayak rakus rakah gitu. Nah, ya hal ini ditunjukkan di film ini, tetapi nanti di film ini juga dihadirkan solidaritas. Jadi nggak hanya keserakahan, sindiran, tapi nanti bakal dijelaskan kok bagaimana solidaritas kita gitu. Jadi nggak hanya semata-mata menyindir. Untuk sinematografi di film ini menurut Mas kenapa ya? Film ini tuh sebenarnya simple banget guys, hanya kayak satu lokasi doang. Dimas rasa hanya beberapa lokasi aja, hanya satu lokasi. Untuk sinematografi di film ini, pengambilan gambarnya Dimas rasa lumayan menarik karena dengan satu place gitu kayak cuman satu tempat aja mereka syutingnya Dimas rasa. Tapi tuh berhasil buat kita tuh yang gak bosen sampai akhir. Karena dari karakter-karakternya sendiri, itu dari awal si Goreng itu dan sampai akhir itu ada terus konflik-konfliknya. Jadi gak monoton hanya kepada yang pemeran dia yang pertama tuh teman main dia yang pertama Terima Kasih itu ya kan. Nah, gak hanya sama dia aja. Jadi membuat film ini tuh lebih berwarna aja dan lebih kaya akan film ini lebih kaya akan karakter yang nggak ngebosenin. Untuk komedi di film ini Dimas rasa ada, tapi komedinya itu dark banget. Ya, memang situasinya membuat dia menjadi menakutkan. Untuk segi editing di film ini kan tidak banyak menggunakan tempat, sehingga untuk bagian editingnya itu tidak terlalu spesial banget guys. Tapi untuk tone warnanya Dimas suka banget karena lebih ke biru-biruan kayak film Saw ya, yang pas kepalanya itu di yang kayak mau dirantai itu ya, pokoknya kalian tahulah sendiri film Saw ya kan. Dan Dimas suka di film itu karena terus pun warna birunya itu nanti tiba-tiba ada adegan yang dimana dia dibius gitu jadi merah, itu serem banget loh guys. Apalagi ada adegan bunuh-bunuhannya itu Dimas rasa keren banget gitu, keren banget, asli wajib nonton. Untuk makeup dan custom di filmnya Dimas rasa untuk adegan darah-darahannya cukup juara guys, cukup serem kali. Dan pas adegan potong-potong belahan tubuh itu kayak itu serem kali guys, wajib nonton dan ngilu banget, nontonnya tuh ngilu kali. Untuk durasi di film ini 1 jam 34 menit Dimas rasa worth it parah. Sama sekali dari awal sampai habis
nggak ada rasa bosen, seperti Mia bilang tadi, nggak ada rasa bosen. Jadi ini cocok banget bagi kalian yang memang lagi di rumah aja gitu, memang kayak yang nggak ada ngapa-ngapain ya nonton aja film ini. Dan film ini tuh dari Netflix sebenarnya, tapi Dimas nonton di situs-situs yang tidak bertanggung jawab karena dari rekomendasi temen juga gitu. Untuk segi soundtrack dan sound, Dimas rasa lebih ke back soundnya aja, karena di film ini tuh kayak soundtracknya Dimas rasa hampir kayak nggak ada gitu. Tapi kalau back soundnya gitu kayak ngejutin-ngejutinnya tuh juara banget guys. Jadi aktor yang paling Dimas suka di film ini kan adalah Goreng, dimana si Goreng ini itu dia memang satu karakter yang mendalami banget. Jadi di setiap adegan-adegannya kayak dia berpindah partner, terus dia jadi akhirnya solidaritas, terus jiwa kemanusiaannya muncul pas akhir, dan dia awalnya kayak nggak mau makan gitu. Itu sebenarnya nyangkut kehidupan kita kali gitu guys untuk saat ini juga. Dan kayak mengenai hal ini Dimas jadi keinget tentang kayak wabah virus corona tadi, yang kayak orang-orang pada panik buying atau masyarakat ditindas, yang di bawah nggak dikasih makan tapi yang di atas ya rakus gitu. Nah di film ini sangat digambarkan sekali bagaimana kita jadi manusia tidak boleh serakah. Nah di film itu digambarkan seperti itu di penjelasan di film ini. Jadi menurut Dimas ya, di film ini itu endingnya kan kita rada kayak apa sih, kayak gini aja gitu, kayak abis itu ngapain lagi gitu. Nah Dimas baca-baca artikel juga, katanya di film ini itu sengaja dibuat endingnya seperti itu. Mungkin ada sequel atau enggak, Dimas nggak tahu lah ya. Tapi katanya biar imajinasi kita tuh bermain guys. Jadi kayak ya tipikal film yang teka-teki gitu lah guys akhirnya. Tapi dari awal sampai pertengahan hingga akhir sebenarnya Dimas suka semuanya. Tapi pas akhir aja Dimas kayak ini udah habis, kayak muncul beberapa pertanyaan yang kayak nggak bisa dijawab. Mungkin kalian nonton juga lah, pasti kalian nggak bisa jawab pertanyaannya karena ya memang gantung gitu. Apa sih maksud endingnya gitu, nggak tahu gitu kan. Dan film ini berusaha meyakinkan kita bahwasanya sifat manusia itu seperti itulah, kayak kita punya makanan, kita punya harta, ya mementingkan diri kita sendiri lah. Kita memang mau aman juga kan guys. Dilihat dari vertikal penjara itu, kayak mimbar makanan dari atas lantai 0 sampai lantai terbawah itu lantai 333. Dan ya udahlah spoiler aja lah ya, ada anak di bawah itu. Dan tapi Dimas heran kenapa anak itu masih hidup gitu, makannya dari mana? Apa kan tapi sampai 200 lebih aja udah gak ada makanan lagi kan. Nah itulah yang kayak bingungnya kok bisa gitu. Dan sampai sekarang belum terjawabkan. Mungkin bagi kalian yang udah nonton, kalian bisa komen di bawah bagaimana endingnya yang kalian tahu. Pembuat film menyatakan bahwasanya orang-orang atau manusia seperti kita itu adalah orang-orang yang sering berdusta. Dari orang-orang yang memiliki kuasa dan orang-orang sampai rakyat jelata, mereka pun sering berdusta. Jadi mungkin bagi kalian yang kayak masih nggak ngerti, ayo diskusi di kolom komentar juga. Dimas juga nggak ngerti juga. Mungkin bagi kalian yang bisa jelaskan, kalian bisa komen di bawah. Dan terima kasih udah lihat review ini dan penjelasannya sekilas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.